Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial tutorial video cara menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran di lingkungan Universitas Trunojoyo. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengelola kelas, mengelola tugas, kemudian membuat ujian atau kuis online. Pada video kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana melakukan video conference atau kuliah daring ya, kuliah online dengan mahasiswa kita dengan cara menggunakan Google Classroom serta Google Meet ya. Yang pertama yang harus disiapkan, Anda harus memberitahukan dulu kepada mahasiswa yang jelas ya, ketika Anda mau melakukan video conference atau kuliah daring. Kita bisa masuk ke tugas kelas, ya. Kita masuk ke Google Calendar, ya. Di tugas kelas ini ada Google Calendar sama folder drive kelas ini. Kita buka Google Calendar misalnya. Pastikan Anda login dengan akun @trunojoyo ya. Nah, kita tinggal buat agendanya di sini. Karena jadwal saya biasanya hari Senin jam 13.30. Kemarin tanggal 23 saya sudah melakukan kuliah online. Nah, ini kuliah daring ya untuk tanggal 23. Jadwal berikutnya berarti hari Senin lagi tanggal 30. Kita tinggal klik di tanggal 30, kemudian di eh, jam 1 ya. Nah, ini kita bisa setting jam 1.30 sampai dengan jam 2 misalnya. Jadi disesuaikan pada tanggal 30 Maret ya. Kita bikin agendanya dulu. Kemudian kita tambahkan add location or conference. Ini maksudnya kita menambahkan lokasi atau konferensi. Nah, karena kita mau melakukan video conference, maka kita tambah add conferencing ya. Nanti otomatis kita akan di generate atau dibuatkan link di Google Meet ya. Google Meet ini digunakan untuk rapat online atau kuliah online atau kuliah daring dengan cara menggunakan video conference ya. Ini link yang sudah di generate oleh Google Calendar ya. Kemudian kita pilih kelasnya, kelas mana? Karena kita mau di kelas metode penelitian, maka kita pilih kelas metode penelitian. Jangan lupa ditambahkan, misalnya di sini kuliah daring ya, namanya kuliah daring, dalam kurung misalnya video conference. Sorry. Kita tinggal save. Nah, kita kembali lagi ke Google Classroom. Nah, untuk memberitahukan mahasiswa bahwa kita akan melaksanakan kuliah daring, itu kita bisa buat tugas ya, supaya mereka mendapatkan notifikasi bahwa akan ada kuliah daring. Kita buat tugas, kita bisa tambahkan petunjuknya di sini. Ini tidak harus ada ya. Jadi ini hanya untuk memberitahukan kepada mahasiswa. Tanggalnya disesuaikan tanggal 30 misalnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan link ya. Ada dua opsi. Yang pertama misalnya kita masukkan link kalendernya ya. Kita masukkan link kalendernya sehingga nanti ketika mahasiswa membuka link tersebut dia akan tahu bahwasanya kita akan melakukan kuliah di tanggal 30 dan di situ disertakan dengan
link untuk bergabung dengan Google Meet-nya. Atau bisa saja Anda langsung menambahkan link dari Google Meet-nya. Ya, seperti ini. Cuma nanti mahasiswa tidak tahu kapan kuliah itu akan dilaksanakan. Bisa jadi seperti ini. Ya. Langsung alamat untuk conference-nya. Ya. Cuman kalau saya biasanya lebih enak seperti ini. Kita bikin agenda di Google Calendar sehingga mahasiswa tahu ketika membuka link ini, dia akan dibawa ke Google Calendar, kemudian dibawa ke event-nya. Oh, ini ada kuliah daring atau video conference jam sekian, tanggal sekian. Oke, sudah kita bikin, baru langsung kita tugaskan. Ya. Seperti biasa, tugaskan. Otomatis nanti ada notifikasi kepada mahasiswa ada kuliah daring atau video conference. Ya. Ini yang video conference sebelumnya, ini yang video conference berikutnya untuk tanggal 30. Ya. Begitu caranya. Nah, bagaimana ketika sudah tiba waktunya untuk melakukan kuliah daring, kita tinggal masuk ke link yang tadi, Google Meet-nya tadi, ya, yang ini, join, hangout, atau meet. Nah, di sini Anda akan diminta izinkan Meet untuk menggunakan kamera dan mikrofon. Ini Anda klik aktifkan ya. Nah, maka otomatis nanti Anda akan dihadapkan tampilan seperti ini ya. Di sini ada kamera dan mic ya. Ini menandakan yang ini, menandakan bahwasanya mic kita bekerja. Kemudian Anda bisa langsung join ya sekarang. Nah, seperti ini kira-kira. Ketika perkuliahan sudah dimulai, nanti di sini akan ada banyak orang yang ikut dengan kuliah kita ya. Kemudian ada chat juga dan seterusnya. Saya tidak bisa mencoba langsung. Nanti saya akan berikan video yang sudah saya lakukan saja, bagaimana suasana layar Anda ketika Anda melakukan perkuliahan daring ya. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu diketahui di sini. Selain tadi daftar orang yang ikut, ini karena pesertanya cuma saya. Kemudian ada chat, ini biasanya digunakan untuk berkomentar atau bertanya. Nah, untuk sebelum memulai kuliah daring, ada baiknya nanti Anda meminta audiens atau mahasiswa Anda untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini kalau diklik dia akan mematikan mikrofonnya. Kenapa? Karena supaya tidak tabrakan suaranya. Sehingga mahasiswa yang lain bisa mendengarkan suara Anda ketika Anda sedang presentasi. Nah, kalau mau bertanya gimana? Kalau mau bertanya, silahkan via chat. Pak, saya mau tanya. Nanti aktifkan mikrofonnya, baru bertanya. Sehingga dapat didengar oleh mahasiswa yang lain. Itu hanya untuk supaya suara kita tidak bertabrakan antara mahasiswa dengan dosen atau dengan mahasiswa yang lain. Bagaimana kemudian caranya berbagi layar ya? Karena ketika kita kuliah online tentu ada materi yang harus disampaikan. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa membagikan layar kita, presentasikan sekarang. Ini ada dua pilihan. Anda bisa mempresentasikan seluruh layar, artinya seluruh layar laptop Anda, atau hanya jendela saja. Kita coba
presentasikan seluruh layar. Nah, ini ada pilihan seperti ini. Nanti di-share aja, ya. Kalau kita share, otomatis mahasiswa kita itu akan melihat apa yang ada di layar kita. Jadi, di layar mahasiswa nantinya akan tampil layar kita. Kita coba share, ya. Nah, ini sudah sharing. Kita misalnya pindah ke materinya, ya. Pindah ke materinya. Di sini kan ada penjelasannya, ya. Kita bisa mulai presentasi misalnya. Nah, ketika kita presentasi seperti ini, kalau kita sharing layar kita, maka otomatis mahasiswa yang menonton kita atau yang melakukan video conference dengan kita itu akan melihat tampilan ini, tampilan slide ini di laptop atau di handphone mereka. Seperti itu kira-kira. Jadi sangat mudah bukan? Dan cukup membantu untuk berhenti dari sharing. Anda bisa kembali ya di sini. Stop sharing. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana Anda cara mempresentasikan. Nah, saya tidak akan mencoba langsung untuk video conference ini karena tidak memungkinkan. Nanti saya akan menambahkan video perkuliahan saya yang sudah saya rekam untuk memberikan gambaran kepada Anda bagaimana kuliah daring dengan Google Classroom dan Google Meet, ya. Semoga penjelasan ini cukup membantu Anda bagaimana cara melakukan atau men-setup, merencanakan video conference atau kuliah daring. Berikut tampilan layar ketika saya sedang melakukan kuliah daring. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Di samping ada chat dari mahasiswa. Saya akan menjelaskan kedengeran nggak? Jelas nggak suara saya? Silakan komentar di chat ya. Kalau nggak jelas, silakan komentar di chat. Kira-kira seperti itu suasana berjalannya kuliah daring. Ya. Saya akan jadi ada notifikasi to chat menyatakan bahwasanya suara saya jelas terdengar oleh mahasiswa. Kemudian saya mulai presentasi. Ya. Berarti yang kemarin yang sudah saya share biar lebih jelas lagi. Ini. Nah, ini saya sudah berbagi layar dengan mahasiswa. Ya. Jadi yang nampak di laptop mahasiswa itu adalah layar saya. Kemudian ini ada sesi tanya jawab. Jadi mahasiswa melakukan chat terlebih dahulu. Kalau mau tanya baru dia mengaktifkan mic-nya supaya suaranya tidak tabrakan. Mungkin itu gambarannya. Semoga dapat dimengerti. Jadi misal, saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.